Anda masih bersama kami dalam segmen Market Buzz dalam Power Breakfast. Dan tentunya masih bersama kami Bapak Christopher Andre Benas selaku Chief of Equity Research EM Trade. Sebelum saya sapa Pak Andre, saya ingin informasikan terlebih dahulu pemirsa beberapa saham pilihan yang sudah kami dapatkan untuk hari ini. Ada 4 saham pilihan di hari ini, di antaranya saham-saham perbankan. Ada BBCA, BBNI, BMRI, dan juga ASSA. Untuk lebih jelasnya, Anda juga bisa perhatikan lebih lanjut di layar televisi kami, di mana rekomendasi diberikan kepada 4 saham ini dengan rekomendasi buy. Dan kembali saya lanjutkan diskusi saya bersama dengan Pak Andre. Pak Andre, 4 saham pilihan sudah saya informasikan, ada saham-saham perbankan di sana. Kenapa kemudian ini menjadi menarik? Mungkin kita bisa ulas satu persatu dari Bank Sentral Asia. Oke, mungkin untuk saham perbankan sendiri saya melihatnya ini masih sentimen positif ya. Jadi kalau dalam 2 bulan terakhir teman-teman euforia bank digital, mungkin udah saatnya ada sektor rotation juga ya ke perbankan konvensional. Jadi saya melihat BBCA, Mandiri, BNI ini kan sebenarnya bank konvensional yang juga mempunyai ekosistem digital juga ya. Jadi saya melihat memang ada potensi dari investor juga balik ke saham-saham konvensional. Belum lagi dengan efek tapering, balik lagi kan kalau kita lihat bank digital itu kan bisa dibilang growth stock ya, atau tech stock yang valuasinya mahal dan cenderung kalau misalnya market ada taperingnya cukup besar atau berita taperingnya cukup negatif, biasanya saham-saham yang kapitalisasinya lebih kecil akan terkena dampak. Juga saya melihat untuk saham-saham bank kecil ini kan sebenarnya banyak yang rawan profit taking ya. Jadi menurut saya cukup wise lah untuk memberikan alokasi sebenarnya untuk perbankan konvensional. Nah, untuk perbankan ini saya lihat secara fundamental mestinya di kuartal 3 dan kuartal 4 ini udah lebih baik ya. Mungkin kuartal 3 ada sedikit pelemahan di bulan Juli atau Agustus karena PPKM, tapi saya rasa di bulan September ini performance dari perbankan mestinya udah recover karena kita tahu PPKM sudah dilonggarkan. Nah, secara asset quality pun kalau kita cek ke company juga udah improving ya. Misalnya dari segi loan at risk, kemudian juga dari segi NPL, ini juga sudah jauh lebih membaik gitu. Dan kalau kita lihat NPL coverage juga udah cukup tinggi gitu. Jadi ketika tahun depan nanti ekonomi jauh lebih membaik, saya rasa para perbankan ini akan melepaskan cadangannya sehingga profitability juga bisa lebih naik. Di satu sisi ekosistem digitalnya juga nggak kalah dengan bank-bank ini, dan kalau kita lihat justru malah lebih strong ya, seperti BCA, seperti Mandiri, dan BNI pun juga cukup solid. Oke, akhirnya cukup solid, kemudian juga sektor perbankan juga dilihat masih cukup kuat begitu. Lantas untuk BBCA sendiri di harga saat ini, apakah momen yang tepat untuk beli saat ini di 32.800 nih Pak Andre? Saya rasa untuk BBCA selama masih di bawah 33.000 sampai 30.000 bagi teman-teman yang mempunyai pandangan investasinya jangka menengah panjang masih layak dikoleksi ya, karena saya melihat selama pandemi pun BCA masih memberikan ROI juga jauh di atas ROI market ya. Jadi saya rasa walaupun valuasi cukup udah masih 4 kali, tapi saya rasa worth it untuk diinvestasi ya. Oke, untuk investasi bisa dijadikan pilihan, salah satunya dari sektor perbankan, ada BBCA. Kemudian juga berikutnya ada BBNI dan juga BMRI. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu Pak Andre, posisi dari indeks harga saham gabungan ini sudah dibuka di hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat dan terpantau. Indeks tadi sempat mengalami penguatan meskipun akhirnya kembali ke zona merah dan kembali bergerak ke zona hijau kembali, naik 0,01% saat ini ke level 6.116.055 atau naik 2,8 poin. Nilai transaksi belum begitu tinggi di angka 87,9 miliar rupiah. Masih sesuai ekspektasi Pak Andre pembukaan di sesi satu hari ini? Masih menurut saya masih sesuai dengan ekspektasi ya, karena ya saya juga ada expect pasti market nggak akan terlalu agresif sih, karena melihat pengumuman The Fed 26 sampai 28, jadi saya rasa wajar lah kalau banyak investor yang secure mereka punya cash atau taking profit dari saham-saham yang udah banyak naik dari sebulan atau 2 bulan yang lalu. Oke, baik. Jadi masih sesuai ekspektasi karena tadi Pak Andre juga sebutkan di first session sepertinya masih bisa berlanjut dari pergerakan yang kemarin. Nah, kemudian saya kembali lagi Pak Andre ke saham pilihan di hari ini. Tadi ada BBCA sudah diulas. Ada BBNI yang juga masuk dalam rekomendasi buy. Hari ini di level 5.275. Menarikkah? Menurut saya sangat menarik ya. BBNI saya lihat kinerja di first half yang kemarin dilaporkan di 16 Agustus cukup solid, sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, malah lebih dari ekspektasi pasar. Dan kalau kita lihat dari tone management dalam analyst meeting di first half 2021, kelihatannya mereka cukup optimis untuk kuartal 3 dan kuartal 4.
karena turnaround yang dilakukan oleh manajemen baru sudah mulai terlihat ya. Kita udah bisa lihat mereka sudah mulai menyasar market baru. Jadi nggak hanya memberikan kredit ke BUMN saja, tapi market swasta pun juga mereka sudah tap. Jadi saya rasa di tahun 2022 mestinya kita lihat BNI bisa improve ya, apalagi kita tahu BNI performance-nya selama 2 tahun terakhir bisa dibilang sangat tertekan. Jadi saya rasa udah saatnya bagi BNI ini untuk menunjukkan gigi bahwa kinerja sudah improve setelah diganti oleh manajemen. Ditambah lagi juga manajemen juga ada potensi buyback ya. Jadi ketika saham yang akan turun dalam, kelihatannya manajemen akan bisa melakukan buyback. Oke, jadi ada target sendiri untuk BBNI, Pak Andre? Mungkin biar bisa diinformasikan. BBNI sih sebenarnya kalau dari view M-Trade sendiri, kita kan emang nggak keluarin research paper ya, tapi berdasarkan hitungan valuasi saya, mestinya dalam waktu 1 tahun, kalau kita lihat performance seperti di performance first half 2021, saya rasa bisa hampir nyentuh kembali ke 1 kali EBV ya, atau kurang lebih mungkin dia di angka kisaran sekitar 7.000 ya. Oke, baik, itu tadi BBNI untuk Anda catat juga. Kemudian ada BMRI yang juga masuk hari ini, kompak sekali Pak Andre merekomendasikan saham BUMN. Untuk BMRI apa saja catatannya? Untuk BMRI sendiri sebenarnya kita lihat masih cukup solid sama dengan BNI juga, karena kita lihat kinerjanya Mandiri juga cukup bagus ya. Jadi saya nggak gitu khawatir dengan kinerja, malah lebih bagus dibandingin dengan BNI. Cuma memang kalau dibandingkan dengan growth ya pasti BNI lebih besar. Mandiri ini lebih stabil ya. Mungkin yang menarik dari Mandiri adalah ekosistem digitalnya juga. Saya lihat juga aplikasi Living ini kelihatannya ekosistemnya juga cukup solid. Jadi saya rasa ini bisa ada upside ke depannya untuk Mandiri sendiri. Kalau kinerja secara asset quality, risk management, Mandiri sih menurut saya juga udah lebih bagus ya dibandingin dengan perbankan BUMN yang lain. Oke, masih ada upside begitu ya untuk BMRI yang juga masuk dalam rekomendasi di hari ini oleh Pak Andre. Masih ada satu saham pilihan lagi Pak Andre, tapi saya ingin ke top gainers dan top losers terlebih dahulu. Pemirsa bisa kita lihat bersama data-data di pembukaan sesi 1 hari ini. Ada top gainers di antaranya Friend naik 0,74% ke level Rp137. Kemudian Tower naik 1,89% ke level 1345. BNBA menguat 0,62% ke level 1620 dan juga Era Jaya naik 0,86% ke level Rp685 per saham. Dari top gainers kita cermati juga top losers di sesi 1 atau pembukaan di pertama hari ini. BBCA turun 0,98% ke level 32.675. BMRI yang juga tadi masuk dalam salah satu rekomendasi hari ini masuk top losers, turun 0,84% ke level 5.900. Kemudian ada BBYB melemah 4,92% ke level 1740 dan ada NICL turun 6,34% ke level Rp133 per saham. Top gainers dan top losers pada pembukaan di sesi 1 kali ini. Kemudian kita lanjutkan kembali ke Pak Andre. Tadi ada satu saham pilihan yang belum kita ulas, ada ASA. Nah ini kemudian kenapa cukup berbeda dengan sektor perbankan lainnya? Apa yang perlu dilihat lebih jauh dari ASA? Untuk ASA sebenarnya ini logistik play ya. Jadi kalau teman-teman kemarin suka dengan bank digital, I think logistik juga salah satu sektor yang menarik ya. Karena kita lihat Antaraja ini juga merupakan ya salah satu pemain yang cukup berkembang di sektor logistik, terutama untuk parcel. Setahu saya dia jauh berkembang dibandingin dengan tahun lalu dan masih dikombinasi dengan bisnis bisnis dengan OT ya, rental. Jadi menurut saya kombinasi yang cukup menarik untuk ASA. Balik lagi untuk logistik play ini memang pilihannya belum banyak ya, jadi saya rasa ASA bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman kalau misalnya ingin berinvestasi di sektor teknologi tapi mungkin yang agak sedikit old, yaitu logistik ya, karena kita tahu perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia sangat luar biasa. Jadi saya rasa bisnis ASA bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman untuk berinvestasi. Oke, ASA bisa menjadi salah satu pilihan untuk berinvestasi. Target price-nya untuk bisa dicatat juga di level berapa Pak Andre? Hari ini terkoreksi 1,11% ke level 2670. Saya rasa untuk ASA bisa sampai di atas level 3.000 ya, mungkin 3.100 atau 3.200. Tapi balik lagi ini tergantung market. Disclaimer lagi bahwa market ini cenderung agak volatile, jadi saham-saham yang valuasinya agak sedikit jumbo seperti ASA pun juga sudah agak sedikit masuk ke valuasi new economy ya. Jadi rawan koreksi apabila terjadi koreksi cukup dalam di regional, terutama untuk saham-saham tech related.
Oke, itu tadi untuk ASA dan juga 3 saham pilihan lainnya, BBCA, BBNI, BMRI. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda pemirsa yang memang memperhatikan saham-saham perbankan di hari ini dan juga saham-saham lainnya. Dan Pak Andre, tadi juga menutup diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam Power Breakfast di segmen Market Buzz hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih Pak Jar. Ya pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast karena rekan Wiki Adrian dan Prisa Sombodato akan hadir sesaat lagi.